Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Septiawan dengan NPM 2164 10748. Saya berasal dari kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Asnawi SPD MPD. Pengertian hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Unsur-unsur bahasa. Unsur-unsur bahasa terdiri dari 12, yaitu bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font ataupun fonem. Bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acak, tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Berarti, tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula. Bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata yang berkategori nomina, verba, adjektiva, maupun adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta pula banyak kalimat yang berbeda. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat, bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Ragam bahasa. Ragam bahasa terdiri dari 3, yaitu ragam formal, digunakan dalam situasi resmi. Ragam semi formal digunakan pada saat tertentu, menggunakan kaidah dan aturan yang tetap tetapi tidak secara konsisten.
Ragam non-formal, tidak menggunakan kata baku, tidak memiliki aturan kaidah dan aturan yang tetap. Ragam bahasa berdasarkan medium. Ragam bahasa berdasarkan medium terdiri dari dua. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Macam-macam laras bahasa yaitu laras bahasa biasa, tidak melibatkan bidang tertentu, mudah dipahami dan tidak ada istilah teknikal. Laras biasa akademik, meliputi berbagai bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematika, dan sebagainya. Laras bahasa undang-undang, tidak ada gambar, grafik, metafora, simili, peribahasa, kiasan, dan sebagainya. Laras bahasa media, berita sebagai satu wacana mempunyai struktur teks yang tersendiri. Laras bahasa sastra, memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Laras bahasa agama, mengandung istilah agama. Laras ilmiah, ragam penggunaan bahasa dalam kegiatan ilmiah. Kesimpulan, menurut saya, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut yaitu ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa tergantung dari topik yang sedang dibicarakan dengan kawan bicara maupun pada saat situasi resmi. Kadang penggunaan bahasa yang ragam bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik, pejabat, maupun kalangan pengusaha. Sedangkan laras bahasa ialah penggunaan bahasa atau pemakaian kata-kata yang khusus untuk suatu penggunaan berdasarkan situasi sosial seseorang itu ketika berkomunikasi dengan orang ramai. Penggunaan istilah-istilah khusus yang membedakan antara variasi-variasi bahasa menjadikan suatu komunikasi lebih terkesan. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.